Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3203, Makan dan Pergi. Liu Ruyan dan Gao Qilan memandang Chen Ping dengan sedikit kebencian. Phoenix Api dapat mengikuti, tetapi mereka tidak bisa. Tidak ada yang bahagia di hati mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa sekarang kekuatan mereka tidak cukup, dan mengikuti Chen Ping hanya akan memberi Chen Ping beban menjilati. Pada saat ini, terutama Gao Qilan, dia mengikuti dari ujung utara sejauh ribuan mil. Ayo, sekarang saya ingin berpisah dengan Chen Ping lagi. Yang paling penting adalah beberapa dari mereka telah melayani Chen Ping, dan mereka semua bengkok, hanya saja dia belum beruntung oleh Chen Ping. Ini membuat Gao Qilan selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Melihat penampilan Gao Qilan, Phoenix Api sepertinya memahami sesuatu, jadi dia bersandar di depan Chen Ping dan meremehkan beberapa kali dengan suara rendah. Setelah Chen Ping mendengarkan, dia menatap Gao Qilan dan menemukan bahwa mata Gao Qilan penuh dengan kerinduan. Oke, ayo bersiap-siap, kita akan pergi sebentar lagi. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Chen, maka berhati-hatilah, susunan teleportasi terdekat di sini adalah ribuan mil. Dari mana Anda dapat berteleportasi ke benua domain tengah, dan kemudian dari benua domain tengah ke benua wilayah selatan? Meskipun ada susunan teleportasi ini tidak terbuka setiap hari. Jadi apakah Anda dapat menangkap pembukaan susunan teleportasi tergantung pada keberuntungan? Yihe berkata pada Chen Ping, "Yah, aku tahu, kamu harus melindungi keamanan Sekte Yuding." Chen Ping berkata pada Yihe, Sekte Jadeding kini telah menjadi tempat berkumpulnya wanita Chen Ping, dan dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Sekte Yuding. Tuan Chen, yakinlah, setelah saya kembali, saya akan mengirim pasukan besar ke stasiun di sekitar Sekte Yuding. Dan sekarang kota Raja Mingli juga diduduki oleh kami. Sekte Yuding akan aman di antara kedua kota. Yihe meyakinkan dengan sangat serius, segera, semua orang berjalan keluar satu demi satu, dan ketika Gao Qilan berjalan keluar, Phoenix Api dengan nakal menghentikan Gao Qilan. Saudari Qilan, jangan keluar, tuannya sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Setelah Phoenix Api menghentikan Gao Qilan, dia berjalan keluar. Ketika Gao Qilan masih bingung, dia tiba-tiba dijemput oleh Chen Ping, lalu berjalan menuju kamar di dalam. Setelah beberapa saat, ruangan itu penuh dengan musim semi dan mengeluarkan suara yang menyenangkan. Phoenix Api menguping di luar, dan tidak bisa menahan tawa. Secara bertahap, tidak ada suara di ruangan itu, dan ketika pintu terbuka, Gao Qilan berjalan keluar dengan sedikit malu. Sister Qilan, bagaimana perasaanmu? Fire Phoenix melangkah maju dan bertanya dengan main-main. Wajah Gao Qilan memerah dan melarikan diri dengan cepat, tetapi postur berlarinya agak aneh. Chen Ping melihat bahwa Phoenix Api menguping di luar, dan tidak bisa membantu tetapi memelototi dan berkata, apakah kalian semua siap? Siap. Pesawat Jiyun juga sudah mulai, tunggu saja sampai kamu selesai, ayo pergi. Fire Phoenix berkata sambil tersenyum, pergi. Chen Ping melambaikan tangannya. Ketika Chen Ping dan mereka naik pesawat, semua orang di Sekte Yuding keluar untuk bertemu satu sama lain. Terutama Liu Ruyan, Gao Qilan dan Yu Jiameng, meskipun ada keengganan di mata mereka, tetapi mereka tidak bisa. Pesawat itu perlahan mulai lepas landas, dan semua orang di Sekte Yuding melambaikan tangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Ping untuk kembali ketika dia pergi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertemu lagi, dan sekarang mereka seperti asap. Yang dapat Anda lakukan adalah berkultivasi dengan keras dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi pembantu Chen Ping, bukan beban. Pesawat itu perlahan terbang ke kejauhan, sampai pesawat itu tidak memiliki jejak. Gao Qilan dan mereka masih tidak ingin pergi,
diam-diam menatap langit. Fire Phoenix, seberapa sering susunan teleportasi ini terbuka? Chen Ping melihat ke langit di luar jendela dan bertanya kepada Phoenix Api. Entahlah, susunan teleportasi ini terbuka. Tidak ada waktu yang tetap, karena setiap kali susunan teleportasi dibuka, perlu menghabiskan banyak sumber daya, dan jika ada lebih sedikit orang yang menggunakan susunan teleportasi, perlu menunggu cukup personel untuk membuka. Namun, kali ini ada medan perang dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi, dan diperkirakan ada banyak orang yang pergi ke Gunung Iblis Surgawi, jadi waktu pembukaan susunan teleportasi ini akan sangat singkat. Fire Phoenix menjelaskan. Chen Ping mengangguk setelah mendengar ini, tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan di luar jendela dan mulai linglung. Bab 3204, Orang Barbar. Setelah sehari semalam terbang, pesawat itu perlahan mendarat di kota kecil dengan susunan teleportasi. Menyingkirkan perahu, Chen Ping dan yang lainnya menuju ke tempat susunan teleportasi berada. Setelah semua orang membayar jutaan koin roh, ketiganya memenuhi syarat untuk memasuki susunan teleportasi. Setelah pemeriksaan berlapis, Chen Ping dan ketiganya melihat ada pola formasi ratusan meter di depan mereka. Ini adalah susunan teleportasi. Pola formasi ini sangat kompleks, dan ada juga aliran terang dan gelap yang melonjak di dalamnya, memancarkan nafas kuno. Ini semua adalah susunan teleportasi yang tersisa dari periode kuno, dan dengan tingkat pembudidaya saat ini di alam surgawi dan manusia, tidak ada yang bisa meletakkan formasi sebesar itu. Di masa lalu, ada banyak susunan teleportasi seperti itu di alam surgawi dan manusia. Lagi pula, alam surgawi dan manusia sangat luas, dan areanya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari alam sekuler. Dengan susunan teleportasi, Anda dapat sangat mempersingkat waktu perjalanan antara dua tempat. Tetapi formasi sebesar itu membutuhkan perawatan dan pembukaan yang sangat intensif sumber daya. Oleh karena itu, banyak susunan teleportasi telah rusak atau dihancurkan, dan tidak banyak susunan teleportasi yang tersisa. Mungkin karena berita tentang Gunung Iblis Surgawi telah menyebar, dan ada ratusan pembudidaya di sekitar susunan teleportasi saat ini. Tetapi di pintu masuk ke susunan teleportasi, sebuah suara berisik datang. Apakah susunan teleportasi diaktifkan? Kami sudah menunggu selama 3 hari, dan sekarang ada ratusan orang, mengapa kami belum mulai? Artinya, itu terlalu banyak, kita semua membayar 1 juta koin roh, dan kita harus menunggu tanpa henti. Kalian orang-orang dari istana barbar besar benar-benar tak pernah puas. Sekelompok pembudidaya berteriak keras, dan di depan mereka, ada 2 orang yang tingginya lebih dari 2 meter, sangat besar, dan mengenakan aksesoris tulang binatang. Kedua orang ini menghadapi tuduhan dari banyak pembudidaya, dan mereka bahkan tidak melihat mereka, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Di belakang mereka, jalan menuju susunan teleportasi sedang ditutup saat ini. Ada ratusan orang. Mengapa susunan teleportasi belum diaktifkan? Jika ada terlalu banyak teleporter sekaligus, beban susunan teleportasi terlalu besar, akan rusak dan berbahaya. Phoenix Api melirik para pembudidaya yang ditekan oleh penindasan hitam di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang-orang di istana barbar raksasa ini sangat rakus, bahkan lebih rakus dari ayahku. Kali ini begitu banyak orang datang untuk duduk di barisan teleportasi, mereka pasti akan mendapat untung besar. Tunggu dan lihat, sulit untuk mendapatkan kenaikan harga sementara. Ji Yun berkata sedikit tak berdaya, geng macam apa istana Jubaria ini, bagaimana susunan teleportasi bisa berada di bawah kendali mereka? Chen Ping sedikit bingung, selain itu, dia melihat 2 orang yang menjaga susunan teleportasi, meskipun mereka sangat besar dan kekuatan mereka tidak kecil, aura yang terpancar dari tubuh mereka tidak terlalu kuat. Tuan Chen, orang-orang di istana barbar raksasa ini semuanya adalah keturunan dari barbar sebelumnya. Orang-orang ini menganjurkan kekuatan, dan mereka dapat dianggap memiliki beberapa asal-usul dengan tubuh pemurnian kuno,
Perbedaannya adalah bahwa orang-orang dari istana barbar raksasa ini sangat liar, seolah-olah mereka belum berevolusi sepenuhnya. Kultivasi mereka tidak bergantung pada energi spiritual langit dan bumi, tetapi memangsa beberapa binatang iblis, makan daging hewan mentah, dan meminum darah hewan mentah. Mereka percaya bahwa hanya dengan cara ini mereka dapat memaksimalkan potensi tubuh. Ji Yun mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Apakah kamu tidak berbicara tentang orang liar? Lupakan saja, mereka semua adalah keturunan barbar. Karena susunan teleportasi ini berada di wilayah istana barbar raksasa mereka, jadi dikelola oleh mereka, dan orang-orang ini juga rakus secara alami. Sekarang ratusan pembudidaya dikepung di sini, melihat situasi ini, mereka pasti akan duduk di tanah." Begitu Ji Yun selesai berbicara, ada pertengkaran lagi di pintu masuk susunan teleportasi. "Apakah kamu orang barbar tidak masuk akal? Meskipun susunan teleportasi ini berada di wilayah istana barbar raksasa Anda, itu bukan istana barbar raksasa Anda. Anda hanya memiliki hak untuk mengelola. Sejauh orang barbar seperti Anda, bahkan di zaman kuno, mereka tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan susunan teleportasi ini." Bab 3205, Makanan dan Pakaian. Seorang kultivator benar-benar tidak bahagia. Dia telah menunggu di sini selama 3 hari, tetapi sekarang ratusan orang berkumpul di sini, dan mereka belum membuka susunan teleportasi, yang terlalu banyak untuk dikatakan. "Berani? Kamu berani mempermalukan leluhur kita dan menemukan seseorang dari istana barbar besar sampai mati." Matamu tiba-tiba melebar, dan kamu menendang ke arah kultivator yang baru saja melampiaskan ketidakpuasannya. Biksu itu secara naluriah ingin menghindar, tetapi ada semua orang di sekitar, dan tidak ada ruang untuk menghindar. Kultivator ini langsung ditendang ke udara, dan kemudian jatuh dengan keras di belakang kerumunan. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani membantu. Lagi pula, mereka tidak akrab satu sama lain, dan tidak ada yang ingin memprovokasi orang-orang di istana Jubaria untuk orang asing. Lagi pula, mereka harus duduk di susunan teleportasi orang lain. Pada langkah ini, para pembudidaya yang baru saja tidak puas juga semuanya tutup mulut, meskipun mereka sangat tidak yakin, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Orang-orang dari istana barbar besar ini juga terlalu mendominasi. Melihat ini, Ji Yun tidak bisa menahan amarah. "HMPH, sekelompok orang kasar, sekarang menjaga susunan teleportasi, benar-benar menganggap dirimu serius." Phoenix Api mendengus dingin, dan dia juga sangat tidak puas dengan praktik orang-orang ini di istana Jubarian. Dan 2 orang dari istana barbar besar, melihat bahwa banyak pembudidaya semuanya jujur, menundukkan kepala dan tidak berbicara, dan wajah mereka menjadi lebih menantang. Menurut pendapat mereka, para pembudidaya yang menggunakan susunan teleportasi ini adalah daging ikan mereka, disembelih dengan santai. "Pukul orang jika kalian tidak setuju satu sama lain, bukankah kalian sedikit terlalu mendominasi?" Melihat tidak ada yang maju, Chen Ping berbicara saat ini. Siapa yang berani usil?" Seseorang dari istana barbar besar melihat sekeliling dan meraung. Dan pada saat ini, semua orang menyerah satu demi satu, dan Chen Ping dan mereka bertiga perlahan melangkah maju. Banyak pembudidaya di sekitar memandang Chen Ping dan ketiganya, dan menemukan bahwa Chen Ping dan mereka semua adalah pembudidaya kecil dari alam Fit, dan mereka tidak bisa tidak khawatir. Jika kekuatannya tinggi, dan orang-orang yang mengikuti istana Jubaria mengucapkan beberapa patah kata, tidak ada apa-apa selain kekuatan Chen Ping, pergi ke istana Jubarian, saya khawatir itu bukan anak kecil. Kedua orang dari istana Jubaria yang menjaga lorong masuk susunan teleportasi segera mencibir ketika mereka melihat Chen Ping bahwa mereka hanyalah alam yang bugar. "Siapa yang usil barusan?" Seorang pria dari istana Jubaria memandang Chen Ping dan bertanya. "Saya," Chen Ping perlahan berbicara, "terlalu berlebihan bagimu untuk mengalahkan orang ketika kamu tidak setuju. Selain itu, kami menghabiskan uang untuk duduk di susunan teleportasi,
karena kami menghabiskan uang, kami adalah pelanggan, makanan dan pakaianmu. Orang tua, apakah kamu memperlakukan orang tuamu seperti ini? Jika tidak ada dari kita yang datang untuk duduk di susunan teleportasi ini, bagaimana kamu bisa menghasilkan uang di istana barbar besar? Kemudian kelaparan Anda yang besar bodoh. Chen Ping adalah meriam seteguk pada orang-orang di istana barbar raksasa itu. Kata-kata Chen Ping mencapai hati banyak pembudidaya, dan dia tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk Chen Ping. Pada saat ini, dua orang dari istana barbar besar sangat marah, dan aura tirani meletus dari tubuh mereka, dan mata mereka menatap Chen Ping seperti mata banteng. Tepat ketika kedua orang itu hendak bergerak ke arah Chen Ping, tiba-tiba sebuah suara dingin dan bangga terdengar. Siapa yang berani mengatakan bahwa istana barbar raksasa kita tidak ingin hidup? Dengan suara yang terdengar, diikuti oleh angin kencang yang menderu di atas kepala semua orang, badai dahsyat terus mengaum, meniup banyak pembudidaya ke belakang, dan bahkan beberapa orang langsung terlempar ke tanah. Kemudian sesosok jatuh di depan Chen Ping, dan setelah dua murid istana barbar agung melihat orang itu datang, mereka segera berlutut dan memberi hormat. Bawahan bertemu dengan tuan muda istana, mata Chen Ping sedikit menyipit, melihat orang itu. Orang ini juga sangat tinggi, pakaian di tubuhnya juga cantik, yang terpenting pria ini memiliki dua cincin hidung di hidungnya, seperti kerbau, dan orang ini juga memandang Chen Ping dengan ekspresi dingin dan bangga, matanya penuh penghinaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.